Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu di dalam persekutuan doa GKJ Purwodadi. Mari kita mulai persekutuan doa ini dengan berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu jika pada malam hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul, kami dapat kembali bersatu di dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa membimbing dan menuntun kami dalam setiap kami melaksanakan persekutuan doa ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan supaya kami mampu untuk mendengar dan meneladan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 40, baitnya yang pertama hingga yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dari Matius 19 ayatnya yang ke-16 hingga ke-22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mendengar kabar yang cukup mengejutkan. Seorang guru agama Kristen di tempat saya bersekolah dulu meninggal dunia karena penyakit stroke.
Beliau adalah seorang pendeta sekaligus seorang guru agama Kristen yang sangat penyabar, yang penuh dengan kasih dan selalu menasehatkan kepada kami bahwa di tengah kelebihan kami harus mengingat orang-orang lain. Kami harus mengingat orang-orang yang lebih membutuhkan dari kami. Dan karena nasihat beliau tersebut, pada akhirnya kami pun selalu mengumpulkan uang saku kami. Dan setiap bulannya hasil dari pengumpulan uang saku itu kami belikan sembako dan kami bagikan kepada pemulung-pemulung dan juga anak-anak jalanan yang ada di Surabaya. Berbagi bukanlah hal yang mudah. Harus ada usaha yang ekstra untuk melakukan hal itu. Dan hal inilah juga yang Yesus katakan di dalam perikop kita pada malam hari ini. Ia mengatakan kepada si kaya untuk membagikan hartanya. Si kaya yang saat itu melakukan segala perintah Allah, ia telah melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Kasihilah ibumu dan ayahmu. Hal-hal yang dilakukan oleh si kaya itu karena si kaya ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi lalu yang ditekankan oleh Yesus bukan hanya lalu si kaya melakukan kehidupan yang saleh, bukan hanya si kaya melakukan perintah Allah, lalu ia melakukan semua itu untuk masuk ke kerajaan surga, tapi di sini Yesus menekankan bahwa ia harus membagi hartanya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi yang terjadi ketika Yesus berkata, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Yesus berkata seperti itu, yang terjadi, si kaya pergi dengan sedih. Dikatakan di ayat ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ia memang sudah melakukan perintah Allah, tapi ia tidak rela untuk berbagi kepada sesama. Ia tidak rela membagi hartanya kepada sesamanya. Maka ia pergi dengan sedih. Si kaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun ia tidak sanggup untuk membagikan harta itu kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang berbagi, maka saya teringat oleh sosok Bunda Teresa. Ketika Bunda Teresa melihat banyak sekali orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, bahkan mereka yang sakit, ia lalu berbagi pada mereka. Yang dipikirkan saat itu, ia tidak memiliki harta benda yang cukup untuk dibagikan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk berbagi kepada sesama? Lalu pada saat itu, Bunda Teresa membagikan apa yang ia punya, yaitu nyawanya, tenaganya, untuk melayani orang-orang miskin, untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan dan yang sakit. Bahkan ia rela tertular, ia rela kehilangan nyawanya dalam melayani mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita
di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita mengumpulkan banyak sekali harta benda, kita bekerja mati-matian, 24 jam non-stop, kita sibuk dalam pekerjaan kita. Lantas kita hanya mengumpulkan harta benda terus-menerus, menumpuk harta benda kita. Tapi kita enggan untuk berbagi kepada sesama. Banyak sekali hal yang kita lakukan untuk mengumpulkan harta benda. Bekerja lembur, terus-menerus. Dan seringkali pun ketika kita mengumpulkan harta benda, kita menginginkan yang instan. Yang tidak menuntut banyak waktu dan tenaga. Ketika kita bekerja di perusahaan kita, karena kita ingin mengumpulkan banyak uang, tapi kita membutuhkan waktu yang tidak lama, yang instan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lalu menyuruh teman kita untuk mengerjakan. Kita lalu membayar orang, membayar tenaga untuk mengerjakan pekerjaan kita. Lalu kita mengumpulkan banyak pundi-pundi uang. Atau mungkin kita yang ada di pedesaan, kita mempunyai sawah, kita mempunyai ladang yang cukup luas. Tapi kita ingin supaya sawah kita cepat digarap, padi-padi kita cepat bertumbuh, dan kita cepat panen. Lalu yang dilakukan, kita memakai pupuk dari bahan kimia. Lalu yang kita lakukan, kita mencemari lingkungan kita. Membuat tanah rusak. Karena pupuk yang kita pakai dari bahan kimia. Bahkan mungkin ketika kita punya kebun, kita ingin supaya buah-buah itu cepat berbuah. Kita cepat panen, kita cepat mendapatkan banyak uang, lalu kita memakai pupuk dari bahan kimia. Tidak lagi dari pupuk yang organik. Padahal sebenarnya kita bisa memberikan pupuk-pupuk organik dari kotoran kerbau, dari kotoran sapi, lalu menjadi pupuk kompos. Caranya beribet, caranya sangat lama. Tapi ingatlah bahwa kita saat ini diingatkan dari si muda kaya ini. Kita harus berbagi. Artinya kita tidak boleh lagi egois. Kita tidak boleh lagi mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita juga harus melihat apakah kita melukai alam atau tidak. Apakah kita bisa berbagi dengan sesama dengan baik atau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita memiliki harta yang sangat berlimpah, kita berkecukupan, kita diingatkan untuk bisa berbagi kepada sesama. Kita diingatkan supaya kita tidak hanya mengumpulkan harta benda, tapi kita pun diingatkan untuk lebih peduli terhadap sesama. Supaya kita ingat bahwa ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kita mengingat bahwa ada alam semesta yang perlu kita perhatikan. Kita tidak hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, memakai hal-hal yang merusak lingkungan, yang merugikan orang lain,
tapi kita juga diingatkan bagaimana kita dapat berbagi kasih kepada sesama kita di dalam setiap kelebihan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mengingat bahwa ketika kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tidak hanya bekerja keras untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita mengumpulkan uang, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja keras, semua itu kita lakukan untuk menjadi berkat bagi alam ini. Dan hal itu mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menjadi seorang yang merusak alam semesta, yang merugikan sesama. Ketika kita lalu mengumpulkan harta benda, ketika kita menjadikan diri kita sendiri sebagai subjek. Kita berusaha memperkaya diri kita, tapi kita mengabaikan sesama. Kita mengabaikan alam semesta kita. Oleh karena itu saat ini kita diminta untuk mengingat sesama dan alam semesta kita. Dengan cara bagaimana? Ketika mungkin kita ke pasar, kita membantu sesama kita dengan cara kita membawa tas untuk mengurangi sampah plastik. Kita menggunakan pupuk kompos dari kotoran hewan untuk tumbuhan-tumbuhan kita. Sehingga kita tidak merusak tanah, kita tidak merusak alam semesta. Lalu ketika kita bekerja, kita tidak hanya memperkaya diri, tapi kita mengingat orang-orang di sekitar kita yang hendak kita bantu. Kita pun juga menyisihkan uang untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Lalu bagaimana jika kita lalu berpikir, aduh, saya tidak ada cukup uang untuk membantu sesama. Apa yang bisa saya bagikan? Ingatlah apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Ketika lalu ia tidak mempunyai uang untuk berbagi kepada sesama, lalu ia menolong sesama dengan tenaganya, dengan nyawanya. Dan hal itu juga bisa kita lakukan ketika mungkin ada teman atau saudara kita yang sedang dirundung duka. Kita dapat menolong mereka dengan cara menyediakan waktu untuk mereka. Ada bagi mereka. Atau mungkin kita menjadi volunteer. Di yayasan sosial ataupun mungkin kita membagikan makanan untuk pemulung, untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam berbagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Teresa pernah mengatakan, jika kamu tidak dapat memberi makan 1000 orang, maka berilah makan 1 orang saja. Hal ini mengingatkan kita, apapun yang kita punya, janganlah semua itu hanya untuk memperkaya diri kita sendiri. Tapi ingatlah untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita telah menerima firman Tuhan, dan kini marilah kita bersama merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan doa ini di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berbagi kepada sesama, supaya kami tidak hanya mengumpulkan harta benda untuk memperkaya diri kami sendiri, tapi kami senantiasa mengingat untuk berbagi kepada sesama kami. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa mengingat sesama kami, untuk senantiasa mengingat bahwa ada orang-orang di luar sana yang harus kami perhatikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.